Fresh Body, Fresh Mind. Halo pemirsa, dengan saya Mutiara di Healthy and Lifestyle. Pemirsa tahu, ada yang perlu diwaspadai selain silent treatment, yaitu silent killer. Kira-kira silent killer itu apa ya? Bersama saya telah hadir Dr. Ihsan Biren di sini. Halo dokter, Halo. apa kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Tadi saya sedikit menyinggung ya, Ya. silent killer. Kira-kira silent killer itu apa ya dok ya, kalau boleh tahu? Silent killer itu sebenarnya istilah ya. Oh, istilah. Istilah yang membuat mati diam-diam gitu maksudnya. Silent killers kan, pembunuh diam-diam. Betul. Bukan pembunuh beneran, bukan manusia, maksudnya Oke. penyakit. Nah, ini istilah bagi penyakit-penyakit, ada beberapa penyakit yang memang diistilahkan sebagai silent killers. Karena selama proses penyakitnya sudah ada di tubuh, itu tidak terlihat gejalanya. Jadi tahu-tahu sudah fatal saja gitu. Cardiac arrest misalnya, tiba-tiba meninggal. Nah, ini ada beberapa penyakit yang mungkin nanti akan kita jabarkan lah kepada pemirsa supaya lebih waspada. Oke. Tapi dok, ada nggak sih hal yang menyebabkan gitu, selain tadi misalnya kayak kelelahan atau bekerja keras gitu, yang menyebabkan si silent killer ini sendiri gitu dok? Nah, silent killers. Nah, sebelum kita bahas ke sana, saya harus jelaskan dulu kan penyakit-penyakit apa sih sebenarnya silent killer ini. Nah, silent killer itu ada beberapa penyakit yang seperti saya jelaskan tadi, dia gejalanya tidak muncul. Nah, masyarakat jadinya tidak waspada. Bahkan mereka tidak merasakan gejala apa-apa, tidak ada nyeri, tidak ada pusing, tidak ada apa-apa. Contohnya apa? Hipertensi misalnya. Kebanyakan penyakit yang silent killers ini biasanya berhubungan dengan kardiovaskular. Jadi berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, salah satu penyakit yang silent killers ini yaitu hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga penyakit keganasan. Nah, seperti cancer. Nah, itu juga silent killer. Jadi di awal-awal kemunculan mungkin tubuh belum terasa, tapi pada akhir gejalanya itu fatal seperti itu. Kemudian juga diabetes mellitus, gula yang tinggi tidak terkontrol. Kemudian penyakit-penyakit jantung seperti CAD, cardio arterial disease. Jadi memang penyakit pembuluh darah jantung atau penyakit koroner kalau misalnya sering disebut di masyarakat. Nah, itu penyebab-penyebabnya bervariasi. Secara umum dari keempat yang tadi saya sebutkan, untuk penyebab khususnya itu tidak ada sebenarnya. Jadi dia penyebabnya adalah pola hidup dan pola makan, juga ada hubungan dengan keturunan. Nah, biasa hubungannya ke sana. Untuk penyakit-penyakit yang membuat silent killer ini ya. Oke, berarti kita tuh tidak bisa mengetahui ya dok ya, kapan si penyakit ini, silent killer ini tiba-tiba muncul gitu ya, seperti namanya tadi yang penyakitnya. Ya, kalau selama prosesnya lagi berproses di tubuh, kita tidak sadar. Makanya perlu check up ke rumah sakit dari sedini mungkin, dari usia muda. Begitu. Oke. Selain salah satu kan serangan jantung ya tadi dok ya. Benar. Nah, apa sih dok sekilas lah penyebab serangan jantung itu apa ya dok? Nah, serangan jantung itu adalah istilah umum pada masyarakat ya. Nah, dalam medis itu cardiac arrest namanya, yaitu jantung tidak bisa berfungsi secara fungsinya, tapi secara mendadak. Nah, biasanya itu pada orang-orang yang terlihat normal, sehat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, supaya kita bisa memahami ini, tentu saya harus menjelaskan dulu patofisiologi. Patofisiologi itu yang pertama fisiologis. Fisiologis itu adalah normalnya tubuh kita. Normalnya tubuh kita ya seperti saat ini nih. Kita masih bisa bernafas, aliran darah kita normal, semuanya berjalan dengan normal. Itu namanya fisiologis, jadi normal. Nah, ketika terjadi adanya penyakit, nah terjadilah patofisiologis. Jadi dari normal menjadi penyakit. Nah, cardiac arrest atau serangan jantung ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya bakat di dalam pembuluh darahnya ada plak lemak. Nah, plak lemak ini biasa menempel pada dinding-dinding pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, tetapi yang paling kita khawatirkan adalah di pembuluh darah koroner, pembuluh darah jantung yang kecil-kecil yang menyuplai oksigen ke jantung itu sendiri. Nah, apabila ada plak atau bongkahan lemak yang ada menempel di pembuluh darah jantung ini, ketika tekanan darahnya tidak terkontrol sehingga lepas plak itu, maka dia akan mengalir ke daerah yang pembuluh darahnya lebih kecil sehingga menyumbat total, sehingga terjadilah cardiac arrest tadi. Jadi fungsi jantungnya tidak bekerja secara mendadak sehingga ya tidak terjadi oksigenasi yang
sistematik ke seluruh tubuh sehingga bisa meninggal seperti itu. Oke, nah kita tahan dulu ya dok ya, Ya, nanti kita siap. lanjut di segmen selanjutnya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Healthy and Lifestyle.